yoga, Bapak Rabu gitu. Cuman Bapak itu nggak nyambut tadi. Foto ya. Kalau nggak saya sebarin. Bang, saya bawa lah. Oke. Bu, nampak Bu? Bu, wajah-wajah cantik. Nampak kan Bu? Sana Bu, nampak Bu? Tak kepala yang nampak kan? Nanti kepala saya nampak. Hah? Ibu ini nampak. Nampak. Kono kan Bu? Bu, itu tengok Bu. Senyum Bu, senyum Bu. Kalau kita kirim ini. Kirim Pak Jokowi. Bu, kita mulai Bu ya. Lebih cepat lebih bagus Bu ya. Cepat berhenti, cepat pulang. Apa kita Bu ya? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukronillah. Salatan wa salaman ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ahli bait yang sama-sama kita hormati dan mudah-mudahan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ibu-ibu jamaah majelis taklim yang berbahagia, mudah-mudahan juga kita semua mendapat ampunan, ridho dan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Kembali kita mengucapkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah diberikan kepada kita semua. Yang alhamdulillah kita masih dapat bersama-sama berkumpul di rumah ahli bait ini untuk melaksanakan majlis taklim dan sekaligus mengadakan silaturahim. Mudah-mudahan hendaknya segala yang kita laksanakan ini akan menjadi amal ibadah untuk kita semua. Amin. Selawat berangkai salam tidak lupa kita hadiahkan kepada Nabi kita, junjungan kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan hendaknya kita semua akan mendapat syafaat beliau di hari kiamat kelak. Amin ya rabbal alamin. Nah, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, dalam kehidupan ini kita tidak pernah terlepas dari dosa. Betul tidak, Bu? Ibu-ibu ada yang pernah lepas dari dosa? Tidak. Ibu-ibu ini semuanya berdosa? Kok sama Bu ya? Kok sama gitu Bu ya? Bu, tapi ibu-ibu yang paling mulia adalah orang yang apabila dia berdosa, dia langsung kembali kepada Allah memohon keampunannya. Nah, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, kalau kita ingin menjadi orang yang mulia, Bu,
orang yang mendapat rahmat Allah, orang yang mendapat kasih sayang Allah, maka hendaklah kita memohon keampunannya dan memohon kasih sayangnya setiap saat dan waktu. Supaya kita termasuk orang-orang yang mendapatkan ridhonya dan termasuk orang-orang yang dirindukan surga. Amin. Nah ibu-ibu, di dalam Al-Quran pada surah An-Nuh yang biasa ibu baca. Ibu sering ibu baca ini. Ayat 10-11 yang berbunyi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Faqul tastaghfiru rabbakum. Innahu kana ghaffar yursilis samaa alaikum midrara wa yumditkum bi amwali wa banina wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anharo. Maka ibu-ibu, perintahkan kata Allah, mohon ampunlah kamu kepada Tuhan. Ketahui kamulah bahwa Tuhanmu itu adalah Maha Pengampun dan Dia Maha Pemaaf. Nah ibu-ibu, keuntungannya keuntungannya luar biasa. Kalau ibu-ibu udah mendapat keampunan Allah, yursilis sama alaikum midororo. Allah akan turunkan hujan ibu-ibu dengan lebatnya sesuai dengan kebutuhan kita, Bu. Kalau ibu punya sawah, tentu ibu mengharapkan hujan. Diturunkan Allah hujan, ibu. Ada juga ceramah sih. Masih YouTube juga nanti. Ceramah. Nah ibu-ibu, wa yumditkum bi amwali wa banina. Allah akan banyakkan harta dan anak-anak kamu. Wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anharo. Allah akan berikan kepada kamu surga. Dan Allah akan alirkan sungai-sungai di bawah surga tersebut. Ibu, kalau ibu-ibu hendak mendapatkan harta yang banyak, atau ibu-ibu muda yang kira-kira belum punya anak, Bu, jangan pala sibuk-sibuk ibu. Mana ada ibu-ibu yang muda sini yang kepingin belum punya anak, atau hendak banyak anaknya, Bu. Ada ibu-ibu yang hendak punya anak banyak. Mudah ibu. Banyak-banyak aja minta ampun sama Allah. Ini janji Allah, ibu. Bukan kita buat-buat. Dalam Al-Quran surah An-Nuh. Setiap kali ibu-ibu di belakang ceramah kurang. Iya. Nah ibu-ibu yang dimuliakan Allah, wa yumditkum bi amwalin wa banina, Allah akan banyakkan harta dan anak-anak kamu. Siapa yang ingin hartanya banyak, siapa yang ingin anaknya banyak-banyak minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan pula nanti gara-gara ibu takut punya anak banyak, tak minta ampun ibu. Ya Bu. Banyak kali anak nanti ada suruh KB. Tak usah minta ampun aku, salah Bu. Artinya bukan begitu ibu-ibu. Ada mungkin di antara ibu-ibu ini yang belum punya anak sampai hari ini. Iya masih muda, kalau macam ibu-ibu udah tua begitu punya entah apa lagi. Aku bilang aja. Jangan harus ya. Bu, kalau, ada kan Bu? Kalau jangan anak banyak itu ajaknya sebaya-baya Pak. Kalau sekarang 2 ataupun 3. Iya Bu, tahun-tahun banyak Bu ya. Iya. Padahal makin banyak anak, makin banyak rajoki. Jangan takut Bu. Itu orang dulu Pak, orang sekarang enggak. Tidak ada. Ya Bu. Nah ibu-ibu yang dimuliakan Allah, oleh sebab itu banyak-banyak kita minta ampun sama Allah. Banyak beristighfar kepada Allah. Apa artinya Bu? Untuk mengimbangi dosa-dosa yang setiap saat kita lakukan. Karena dosa kita ini setiap saat ibu terjadi. Tanpa kita sadari, kadang-kadang memang sengaja kita buat, ini terjadi. Untuk mengimbangnya itu banyak minta ampun. Nah oleh sebab itu Bu, ada lagi Bu kalimat yang sangat ringan.
Kalimat yang sangat ringan nih Bu, kalau disebutkan Ibu luar biasa Bu. Manfaatnya luar biasa dan mudah-mudahan dengan kalimat itu akan terampuni semua dosa kita. Dan ini bukan sekedar mudah-mudahan, tapi ini cerita pasti. Apa dia Bu? Kata Rasulullah SAW, siapa yang mengucapkan Subhanallah wa bihamdih 100 kali sehari semalam, akan diampunkan Allah Ibu dosanya. Ingkanat mislu zabadil bahari, meskipun dosanya itu sebanyak buih di lautan. Ibu-ibu ada kira-kira dosa ibu sebanyak buih di lautan? Hampir kok ibu. Ibu tak tahulah kita ibu, tapi sebanyak-banyak dosa itu Bu, sebanyak buih di lautan lah. Walaupun sebanyak buih di lautan dosa kita, akan diampunkan Allah apabila satu kalimat pendek ini kita baca. Apa kalimatnya Bu? Udah tahu Ibu berarti. Berapa kali Bu? Kapan dibaca Bu? Sebaik-baiknya menjelang sholat subuh. Sebaik-baiknya menjelang sholat subuh. Kalau tak bisa, habis sholat subuh. Kalau tak bisa Bu, kapan pun jadi, sampai sebelum maghrib tiba. Kalau tak bisa juga, pinomat malam harinya. Subhanallah wa bihamdi 100 kali. Bu, kalau ditambah subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim, makin paten. Kalau ditambah lagi Bu, ada tambahannya lagi Bu. Ibu ingat, subhanallah wa bihamdi, udah Ibu amalkan. Tambah Ibu lagi subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim, makin paten. Tambah lagi Bu, subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim, astaghfirullah. Ini Bu ada sejarahnya Bu. Seorang sahabat datang menjumpai Rasul. Sahabat tadi putus asa Bu. Kata sahabat, ya Rasulullah, dunia ini sudah benci sama aku. Kenapa kata Rasulullah? Dunia ini dah benci sama aku. Apa saja ku kerjakan semua gagal. Rencana Bu kerojo nak bayar hutang, bertambah pula nyutang. Ya kan Bu? Rencana nak menutup lubang, rupanya bertambah pula lubang. Kalau orang irama kan tutup lubang kali lubang kan Bu? Ini tak ada Bu, tutupnya gali terus lubang. Iya kan? Tak ada lagi lubang yang tak digali Bu. Dunia udah benci sama aku. Kata Rasulullah, apakah kau tak tahu tasbihnya malaikat? Apa itu ya Rasulullah? Nah, diajarkan Rasulullah Bu. Subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim, astaghfirullah. Bacalah kata Rasul 100 kali sehari sampai menjelang waktu fajar tiba. Artinya sebelum mulai masuknya waktu fajar sampai kau sholat. Artinya sebelum subuh sampai nanti habis itu subuh lagi. Nah, dalam riwayat lain disebutkan Bu, laki-laki tadi beberapa bulan kemudian sudah diamalkannya, datang sama Rasul lagi. Melapor, ya Rasulullah, bahaya. Kira-kira bahasa kita nih Bu, gawat. Kenapa lagi kata Rasul? Kurang enggaknya lagi? Ya Rasulullah, tak tahu aku lagi entah kemana hartaku ini tak kubuat. Coba bayangkan Ibu, kalau sempat orang Bu tak tahu lagi kemana hartanya dibuat macam mana itu? Hah? Ibu kok dikasih sekarang misalnya 10 miliar, Ibu tahu menggunakannya kan? Bu, Ibu boleh mobil apa tuh? Mobil yang kayak si apa tuh Bu? Si apa tuh? Hah? Artis tuh Bu. Yang terbuka begini. Ferrari Bu boleh 3 ya kan Bu? Udah 8 miliar ya kan Bu? Baru tinggal 2 miliar lagi, boleh rumah ya kan Bu? Boleh sawit segala macam. Baru 10 miliar. 100 miliar pun Ibu bisa menggunakan. Boleh tidak Bu? Tapi kalau sempat Ibu sudah tak tahu lagi kemana Ibu nak gunakan. Rumah Ibu udah punya banyak. Mobil Ibu, mobil mewah udah punya banyak. Ladang Ibu, sawit semua udah punya banyak. Pokoknya mulai rasa lancang nih sampai ke Bu pantai ulang sana terus habis semuanya Bu. Punya Ibu lah sudah. Ya kan tak ada lagi. Sampai tak tahu Ibu kemana Ibu gunakan harta itu lagi. Duit datang terus Bu. Itu artinya luar biasa kayanya Bu. Ya kan Bu? Luar biasa kayanya. Maka tak tahu lagi dia Bu. Laki-laki tadi datang kepada Rasul. Tak tahu lagi dia kemana digunakan hartanya. Kalau dulu dia datang kepada Rasul dalam keadaan putus asa. Dunia katanya udah benci sama dia. Tak bersahabat lagi.
Semua usaha dia gagal. Hutang makin menumpuk. Tapi Bu, setelah diamalkannya apa yang diajarkan Rasul tadi, beberapa bulan kemudian dia pun datang lagi mengatakan, tak tahu pula lagi dia kemana dibuatnya harta itu makin sangkin banyak. Artinya Bu, itulah dia tadi salah satu gunanya subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim astagfirullah Bu. Di samping dia membuka pintu surga, dia juga membuka pintu rezeki. Di dalam hadis lain sebutkan Ibu, juga membuka pintu kesehatan. Apalagi Ibu tambah Ibu satu lagi Bu, dengan ucapan la haula wala quwata illa billah. Akan membuka segala pintu ketenangan jiwa. Ibu-ibu kan susah sekarang. Tanya Bu, ada ibu-ibu yang merasa susah sekarang hatinya? Hah? Tak ada Bu kan? Hah? Kenapa? Banyak ya Bu. Banyak Bu ya. Ibu-ibu yang tua. Iya. Ibu-ibu yang muda memikirkan suaminya, apalagi suaminya ganteng. Ibu-ibu yang tua memikirkan anaknya, ya kan Bu? Banyak pikiran, semua pikirkan ya Bu. Tapi ibu-ibu yang dimuliakan Allah, ada satu kalimat pendek tambahannya tuh. Kalau ibu baca ibu akan tenang, kesusahan akan hilang. Apa itu? La haula wala quwata illa billah. La haula wala quwata illa billah. Nah, ibu baca subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim astaghfirullah la haula wala quwata illa billah. 100 kali subhanallah. Kata Rasulullah, siapa yang baca la haula wala quwata illa billah, itu akan menjadi obat dari 1000 macam penyakit. Yang paling ringan kata Rasul adalah alhammu. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, penyakit apa itu alhammu ya Rasul? Alhammu kata Rasul, penyakit susah hati. Alhammu, penyakit susah hati. Makanya ibu-ibu kalau susah hati, Bu, baca la haula wala quwata illa billah. Kenapa? Dalam kalimat la haula wala quwata illa billah itu ada penyerahan diri kepada Allah. Hah? Oh, nak ditambah azimnya bisa Bu. Tapi intinya la haula wala quwata illa billah. Tak ada daya dan upaya kecuali dengan pertolongan Allah. Tambahkan Allah yang maha besar. Itulah. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Maha tinggi lagi maha besar. Nah, ibu-ibu yang dimuliakan Allah baca itu Bu. Karena macam mana pun Ibu, kehidupan kita nih Bu, dari hari ke hari semakin banyak masalah yang kita hadapi. Itulah dunia Bu. Ya kan Bu? Kayo Ibu, mungkin Ibu pikir hari ini, kalau aku kayo senang aku. Belum tentu Bu. Banyak orang yang kayo Bu, hidupnya gelisah, tak tenang. Banyak Bu. Banyak Ibu. Wirid Yasin pun tak sempat dia Bu. Iya Bu, memikirkan nanti datang kang menapoh sawit Bu, sawit kami sekian, tak sempat aku lagi pergi wirid. Wah kami kali sama-sama dagang datang Bu melapohkan Bu. Bu padi kita sana tuh Bu, udah anda panen Bu 100 kaleng, catat juga. Belum lagi Bu, masih bawa baju lagi dah Bu. Assalamualaikum, datang balik Bu telepon. Bu udah masuk Bu, ini bal kita Bu. Sempat Ibu. Belum tentu Bu. Orang kaya itu belum tentu senang. Ya kan, walaupun orang senang tuh biasanya harus dibarengi harta. Ya kan, walaupun tak terlalu banyak ya kan Bu. Ibu-ibu ini yang senang, ibu hilang kaya sebenarnya. Kenapa ibu bisa ke sana? Ibu datang dari apa Bu, dari pantai orang sana sampai kemari. Ini kan karena ibu senang. Bu, ada orang Bu, kaya Bu, mobilnya banyak, rumahnya Bu, pintunya senantiasa tutup Bu. Tak, siapa itu? Polisi tidak? Coba tengok dulu. Bu, tak bebas deh Bu. Undangan di samping rumahnya pun tak datang. Bahagiakah itu? Nah, Ibu. Jadi dalam meraih harta ini juga Ibu. Dalam meraih harta ini juga Ibu, jangan terlalu sembarangan. Kenapa Ibu? Karena harta kita nanti akan diminta pertanggungjawabannya. Dua Bu. Kalau ilmu Ibu hanya dituntut kemana ilmu itu Ibu gunakan. Kalau umur dituntut hanya kemana umur itu Ibu gunakan. Ya.
Kalau misalnya ibu diberikan kekuasaan, kemana kekuasaan itu gunakan? Tapi kalau harta bu ada dua tuntutan ibu. Min ainak tasabuhu wa fi ma ampakohu. Dari mana harta itu didapatkan dan kemana harta itu digunakan. Nah ibu-ibu, makanya bu, kata Rasulullah, inna a'malu bin wa innama likulli imri'in. Sesungguhnya amal-amal kita itu apapun yang kita kerjakan haruslah diawali dengan niat. Dan apa yang diniatkan itulah yang akan didapatkan. Sekarang bu, teka-teki pertanyaannya. Ibu Karojo, apalah niat ibu mencari duit? Tanya bu. Ibu misalnya kerja, entah ibu guru kah, entah ibu pegawai kah, entah ibu kerja di sawah kah, entah ibu jualan kah. Ibu berniat kalau ibu dapat uang tuh, dapat untung tuh, dapat laba tuh, dapat harta tuh, apalah niat ibu? Untuk apalah? Jawab aja bu, bebas sambil aku minum bu. Minum boleh minum kan bu? Bagus bu. Ibu ini kalau punya anak untuk menghidupi anaknya. Ada lagi bu? Nah kalau ibu kira-kira bu, untuk apa bu? Kalau ibu Erna untuk apa bu? Untuk memenuhi kebutuhan. Bagus ya kan bu? Nah ada kira-kira bu yang meniat untuk bekal hari itu bu. Kalau misalnya kita nanti sakit untuk berobat, ada bu? Nah, siapa dia tuh, Bu? Hah? Cuci tangan aja, Bu. Ini udah Ibu Erna tadi udah, katanya untuk kebutuhan keluarga. Ibu ini untuk menghidupi anak-anak. Kan ada kan, Bu? Dibolinya kebun, Bu. Diboli kebun di Pantai Olang. Tanam sawit. Untuk apa ditanam? Nanti entah tua, kan bekal hari tua. Kalau sakit tidak bisa berobat. Bu? Ada Ibu begitu? Ada. Di tangan. Nah ibu-ibu nanti bu, setelah ibu tua maka hasil sawit itu paslah untuk ibu berobat. Habis ibu ke puskesmas, ke rumah sakit umum. Kalau belum juga habis sawit tuh, ibu ke Penang dikirim, lama-lama jual sawit. Lalu niatnya bagaimana ibu? Kalau ibu bekerja hari ini, ganti niat ibu sekarang. Ya Allah, kalau dapat uang ini kugunakan untuk kebahagiaanku bersama keluargaku dunia dan akhirat. Makanya ibu polit. Kenapa ibu polit? Niat ibu tadi kalau sakit dapat ibu itu nanti untuk bekal hari tua berobat ke rumah sakit. Dan itulah yang terkumpul. Kalau ibu niatkan untuk kebahagiaan dunia dan akhirat, maka Allah bagi. Oh ini harus kau kasihkan sama orang, kata Allah. Gerakkan hati awak. Kenapa? Untuk kebahagiaan kau di akhirat nanti. Makanya orang kaya banyak polit bu. Salah niat dia mencari harta. Nah, ya kan bu? Orang kaya banyak polit. Salah niat dia mencari. Mengumpulkan harta untuk kebanggaan. Mengumpulkan harta agar dia dipandang orang. Maka harta dikumpul terus. Sangat takut dia kehilangan. Akhirnya di rumah pun disiksa. Makan ikan asin saja. Nah ya bu. Ya kan saya ada nubi saja. Sambal belacan saja. Takut dia bu. Karena sekedar untuk kebanggaan. Habis nih boleh rumah, boleh mobil segala macam. Ya kan bu. Sehingga bu dia tidak bisa menikmati hartanya tuh untuk kebahagiaan dia dan keluarganya. Ya kan bu? Akhirnya bu hancur. Makanya ibu-ibu sekarang robah. Bilang sama bapak di rumah, bang sekarang robah niat kalau kita untuk bekerja. Kenapa bekerja? Untuk kebahagiaanku. Jangan aku saja bu, dengan keluargaku, suami, anak-anakku dan ya kan istri dan anakku, kebahagiaan kami bersama. Kebahagiaan di mana? Di dunia sajakah? Tidak hanya di dunia, tapi juga di akhirat. Makanya bu, harta yang ibu dapatkan tuh bisa ibu nikmati nanti. Maka innamal binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Sehingga kemana digunakan? Dan dari mana didapatkan juga akan dipertanggungjawabkan ibu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dari mana harta didapatkan? Akan dipertanggungjawabkan ibu. Nah, ibu-ibu yang dimuliakan Allah,
dalam mendapatkan harta ini juga harus diperhitungkan Ibu. Kalau tadi Bu sebagai umat Islam, amalan kita, wiridan kita untuk mendapatkan harta, banyak-banyak beristighfar, baca subhanallah wa bihamdi, subhanallahil astagfirullah, itu yang diajarkan Rasul. Pernahkah Rasul mengajarkan Ibu kepada kita umat Islam kalau mencari harta, beli boneka, taruh dalam lemari begini-gini? Hah? Adakah Bu Rasulullah mengajarkan itu? Karena kita buat Bu. Kalau kira-kira kode kamu kurang laris, cari jeruk purut, tanam di muka rumah kamu, masukkan bunga 17 warna. Pernahkah Rasul mengajarkan itu? Ya kan itu kan jangan salahkan Bu. Bu, pernah Bu terbaca Bu? Mungkin Ibu juga pernah terbaca. Ada orang yang ingin mendapatkan harta, dia rela mengorbankan istri dan anak-anaknya. Dia mengadakan ritual untuk mendapatkan harta itu yang harus menjadi tumbalnya istri dan anaknya. Kaya dia Bu, tapi istrinya jadi tumbal. Kaya dia Bu, tapi anaknya jadi tumbal. Rela dia untuk mendapatkannya. Pernahkah Ibu dengar itu? Hah? Pernah. Bu? Jadian itu Bu. Bukan sinetron lagi. Ritual di Gunung Kemukus. Harusnya Bu, seharusnya untuk mendapatkan harta itu istri si A dengan suami si B harus bergaul, bersetubuh di sana, berzina di sana. Di Gunung Kemukus. Itu masuk itu di media. Untuk supaya kayu. Adakah diajarkan Rasul? Bu, ini yang salah Bu. Kalau ada Ibu orang yang paling kojam, itulah yang paling kojam dari yang kojam. Sampai dia rela mengorbankan anaknya, rela dia mengorbankan suaminya, rela dia mengorbankan istrinya, Bu, menjadikan tumbal untuk mendapatkan harta itu. Bahkan Bu, kata kabar-kabarnya untuk membuat tuyul tuh, itu katanya harus memuja dari ruh-ruh anak-anak yang meninggal. Rela dia. Kalau ada yang paling sadis Bu, itu yang paling sadis. Makanya Allah mengatakan manusia itu Bu, kadang-kadang Bu, kal an'am, bagaikan hewan, bagaikan binatang, balhum adullu, bahkan lebih parah lagi dari hewan. Pernah Ibu tengok ayam Bu, anaknya Bu dokati Bu, tak dicakar sama Ibu. Kalau ada harimau beranak dokati Bu, jauh lagi Bu udah dikojar Ibu terkam. Tapi tadi dia sanggup mengorbankan anaknya, lebih besar dari harimau, lebih parah dari ayam, lebih nista dari binatang, lebih hina dari binatang. Inilah dia balhum adul. Dia rela mengorbankan anaknya, mengorbankan suaminya, mengorbankan istrinya, mengorbankan saudaranya sesama muslim. Sanggup dia mematikan kode orang, kan mengorbankan sahabat orang saudaranya sesama muslim, matikannya kode orang biar kodenya laris. Ini kalau ada orang yang bezat, ini yang paling bezat. Maka kata Rasul, kal an'am, orang seperti ini kata Allah dalam Al-Quran bagaikan binatang, balhum adol, lebih parah dari binatang lagi. Bayangkan Ibu kalau ada lebih parah dari binatang lagi. Inilah gambaran Allah dalam Al-Quran orang yang seperti ini. Ini Bu, kalau itu kurasa tak apalah lah Bu, jadi rahasia umum itu kan Bu. Tak dapat di kode kawan terupanya air orang mati segala macam supaya mati kodenya. Supaya laris kode kawan nih. Nah Bu, itu Bu neraka, uang yang dapatnya tuh Bu haram semua. Jangan main. Padahal dia jualan kan Bu, berdagang kan Bu, halal kan Bu. Tapi karena dia berbuat mendapatkannya tuh dengan jalan yang tidak diridhoi Allah, jalan yang haram, maka untung cabai itu, untung belacan itu, untung kerupuk itu, untung semua yang dipornohi situ Bu, haram semua. Dicampurnya dengan sawitnya yang ada di rumah, dengan kelapanya, dengan sawahnya dan hartanya, semua hartanya jadi haram. Maka dia makan yang haram, diberikannya kepada keluarganya, harta yang haram. Disedekahkannya, diimpaknya, disedekahkannya harta yang haram. Maka dia akan bertanggung jawab di hadapan Allah. Makan yang haram, mengimpakkan yang haram, memberikan makan orang lain yang haram.
Panjang bukan? Hati-hati. Nah, tak boleh Bu. Boleh. Maka Allah tadi mengatur kita. Ini udah bacokan saja lah ini. Kenapa Allah akan berikan sesuai dengan kadar apa yang memang sudah ditetapkan buat kita. Minta rajoki, tapi jangan minta rajoki itu menghancurkan orang lain. Boleh Bu. Disuruh kita minta rajoki. Minta Ibu rajoki banyak. Ya Allah, murahkan rajokiku ya Allah. Kalau misalnya Ibu berjualan, ya Allah, lariskan daganganku ini. Tapi jangan Ibu katakan, matikan kondisi polan biar datang ke aku. Jangan. Dan jangan dengan ramuan-ramuan yang dilarang oleh agama. Jangan menggunakan jin di dalam. Jangan menggunakan setan di dalam. Ibu, hati-hati. Nah, ini yang perlu Ibu ya. Ini kan Bu begini. Ini Bu kadang-kadang dilakukan tanpa sengaja ya Bu. Ibu wirid yasin, Bu kita, Bu sholat, Ibu kita puasa, Ibu kita berzakat, Ibu. Mungkin juga kita haji, Bu, tapi semuanya nanti tidak diterima Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena yang kita konsumsi semuanya dari jalan yang haram. Apa artinya? Kan nampaknya sepele ini kan? Sepele ini yang kita ceritakan, Ibu. Sepele ini. Tak berat. Tapi dengan ini, Bu, segala amal-amal kita yang kita anggap tadi besar hancur berantakan. Nah, ini tadi Bu. Jadi ibu-ibu yang dimuliakan Allah, ini yang penting kita waspadai. Artinya memurnikan tauhid itu yang paling utama. Baru kita isi dengan fikih, ya kan Bu? Ibadah-ibadah kita yang lain nih Bu, ibaratnya Bu harus tempatnya harus betul-betul steril. Bagaimana mensterilkan diri dulu, mensterilkan hati itu dulu. Dapatkan dari jalan yang halal, gunakan di jalan yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai ibu-ibu korbankan orang lain. Nah, ibu-ibu kalau ibu nanti berada di dunia politik, ikut dalam partai, itu ibu harus betul-betul wanti-wanti waspada. Ya Bu, biarlah dia naik, biarlah kita naik sama-sama memang kehendak Allah. Tapi jangan sekali-kali gunakan politik praktis. Apa artinya politik praktis? Membunuh orang dengan politik kita untuk menaikkan diri kita. Bu, andaikan pun ibu mendapatkan itu, ibu tidak akan memperoleh keberkahan. Maka segala yang ibu peroleh dari situ, itu akan ibu perhitungkan nanti bersama Allah di akhirat. Hati-hati. Nah, itu Bu. Nah, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, kurasa itulah ceramah singkat kita sore ini. Amalkan ibu itu, jangan lupa subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim, astagfirullah. Onda ibu sambungkan dengan la haula wala quwata illa billah langsung boleh, atau la haula wala quwata illa billah itu di hari-hari waktu-waktu yang lain juga boleh. Tapi la haula wala quwata illa billah itu jangan juga kurang 100 kali. Supaya jiwa kita tenang. Karena apapun kegelisahan, ya Allah, kuserahkan semuanya kepada. Kuserahkan semuanya kepada. Apabila diserahkan semua kepada Allah, Bu, maka kita akan tenang. Karena semuanya adalah kehendak Allah. La haula wala quwata illa billah. Nah, kemudian Ibu, di samping itu carilah harta, carilah rezeki dengan jalan yang diridhoi Allah, tidak mengorbankan orang lain. Jangankan Ibu, jangankan sesama satu agama, jangankan keluarga, yang berbeda agama saja tidak boleh kita korbankan. Tidak boleh kita korbankan kecuali memang sudah dimakzulkan porang, itu lain cerita. Tapi kalau kita tak ada porang dengan orang, tak boleh kita korbankan itu. Nah, apalagi ibu-ibu yang dimuliakan Allah, semoga ada manfaatnya buat kita semua. Pada Allah kita mohon ampun. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.